Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd.
Oke, selamat sore. Ini kebetulan sudah banyak banget. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya. Selamat sore Akang Teteh dan teman-teman yang sudah hadir. Tentunya ini sudah kedatangan juga mulai, ada 32 orang nih. 32 orang luar biasa yang mencari ilmu agama tentunya ya. Namun sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita memanjatkan puji dan syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat dan rahmatnya, tentunya atas ridhonya, kita dapat diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam acara hari ini. Luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam, marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah ada 32 orang yang bergabung untuk mencari ilmu agama. Ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat luar biasa nih, walaupun kita melihat gitu ya, sebagai seorang mahasiswa tentunya ya, kepada Akang Teteh mungkin mencari ilmu-ilmu duniawi, tapi alangkah sangat luar biasanya 31 nih, agak berkurang satu ya ternyata. Ada 31 orang yang mengejar ilmu agamanya tentunya sebagai sebuah ini ya, sebagai sebuah namanya apa ya itu namanya? Namanya itu penyelaras atau penyeimbang. Nah, penyeimbang gitu kan, agar tidak hanya ilmu duniawi saja gitu yang bisa didapatkan, tapi juga ilmu-ilmu yang akhirat gitu, yang sifatnya kekal, yang ilmu sebenar-benarnya ilmu gitu. Dan kalau misalkan boleh sedikit sharing mungkin ya, sebelum kita masuk ke materinya gitu. Kalau misalkan di Al-Quran itu, mungkin Akang Teteh dan teman-teman sering membaca gitu ya. Kalau misalkan di Al-Quran biasanya yang sedikit itu malah yang berbuat baiknya. Seperti contohnya, hanya sedikit di antara mereka yang bersyukur. Misalkan seperti itu. Tapi banyak gitu. Misalkan kalau misalkan jumlah orangnya banyak nih, kayak biasanya itu hal yang kurang baik. Seperti contohnya apa? Banyak dari mereka yang lalai gitu. Seperti itu. Jadi biasanya memang ketika kita mengejar ilmu agama, ketika kita berbuat baik, memang hanya sedikit gitu. Tapi yang sedikit itulah yang insya Allah apabila dengan ikhlas akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu tentunya. Agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan hikmat, agar dapat diberkahi dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Kang Asi ini, atau Kang Ash. Dibacanya gimana nih, Kang? Mungkin lengkap aja, Inti Ash gitu. Oke, Kang Inti Ash ya. Boleh kalau gitu. Mungkin Kang Inti Ash sudah siap untuk membacakan, Kang? Insya Allah siap. Insya Allah. Kalau gitu mungkin kepada Kang Inti Ash, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu, sangat luar biasa yang dibacakan oleh Kang Intiash. Ini luar biasa. Semoga tentunya ya kita senantiasa untuk bisa mengamalkan, senantiasa untuk bisa mengimplementasikan tentunya ya apa yang ada dalam bacaan ataupun yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mungkin sebelum kita berlanjut ke acara selanjutnya, tadi kita mungkin agak belum sempat kenalan, mungkin ya baru juga kita bertemu, mungkin beberapa teman-teman sudah ada nih yang wah ada saya lagi gitu kan yang muncul. Cuman mungkin untuk beberapa teman-teman gitu kan yang baru bertemu, maka perkenalkanlah, nama saya Raffi Darajat dan saya yang akan menjadi MC sekaligus moderator untuk acara pada sore hari ini. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam Notif Nongkrong Inspiratif. Oke, luar biasa. Untuk acara Notif pada hari ini, kita sudah kedatangan tamu, kedatangan pemateri yang sangat luar biasa nih ya. Beliau adalah sekarang nih sedang menjabat menjadi Ketua Umum LDK Syamil Unpad nih dari tahun 2020 dan masih sampai sekarang. Untuk riwayat kepanitiaannya pun ini sangat banyak, mungkin bisa di-share juga oleh rekan-rekan panitia. Untuk riwayat kepanitiaannya pernah menjadi Project Officer IBASKA Festival OSIS SMA IT Ibnu Abbas 2017. Pernah menjadi Staf Divisi Sponsorship Pajajaran Islamic for Syamil Unpad di tahun 2012. Kemudian menjadi Kepala Divisi Materi Rider DKM Visip Unpad 2020, kemudian menjadi Kepala Divisi Materi King DKM Visip Unpad 2020. Untuk penghargaannya pun sangat luar biasa, pernah menjadi juara 1 MTQ Fosmatif se-Jawa dan Bali pada tahun 2017. Untuk selanjutnya juga pernah menjadi penerima manfaat beasiswa Bright Scholarship YBM BRI tahun 2019 sampai sekarang. Juga menjadi Presidium 1 Munas FSLDK ISIP Indonesia 6 Purwokerto pada tahun 2019. Dan untuk pengalaman pembicaraannya sebagai pembicara ini sudah sangat banyak sekali. Sudah tidak perlu diragukan lagi tentunya ya, untuk sharing-sharing ilmunya pasti akan dibawakan dengan sangat seru, dibawakan dengan sangat penasaran tentunya oleh pemateri yang luar biasa satu ini. Untuk itu, marilah kita sambut. Ini dia, Kang Muhammad Fadil Abdur Rahim. Oke, boleh berkasih tepuk tangan dong untuk Kang Fadil nih. Oke, halo selamat sore Kang. Halo sore Kang Raffi. Oke, Masya Allah. Gimana kabarnya Kang Fadil?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kayaknya sudah sangat siap ya Kang ya untuk memberikan pemateri ini. Wah, sudah disambut juga ini oleh Kang Raden, katanya selamat datang di BKI ini Kang Fadil, Masya Allah. Waduh, ini dilihat banyak yang mengidolakan Kang Fadil ini. Dari Andi Muhammad nih, Kang Andi katanya mengidolakan Kang Fadil, luar biasa. Mungkin kalau gitu bisa saya persilakan saja mungkin ya Kang ya untuk bisa sharing materinya nih. Untuk Kang Fadil, kami silakan. Oke, suaranya jelas ya Kang Raffi? Terdengar jelas Kang Fadil. Oke. Saya takutnya nggak seseru MC-nya, tapi semoga bisa maksimal lah ya. Baik, Bismillah. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qahar al-azizul ghaffar mukawwirul laila 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dawil albabi wal i'tibar alladhi ayqada min khalqihi man istafahu fajahadahu fi hadhihi ad-dar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi yang pada sore hari ini beberapa waktu menjelang penyambutan bulan suci yang mulia, bulan Ramadan akan segera hadir menemani kita atau kita yang menemani selama 30 hari ke depan. Semoga kita semua tetap sehat selalu diberikan nikmat yang tiada henti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terus bisa mendapatkan nikmat-nikmatnya. Kedua, salam dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita selalu terinspirasi dari beliau, yang kita nggak pernah ketemu, yang kita nggak tahu auranya seperti apa kita ketika bertemu, tapi kemudian apa yang beliau teladankan, apa yang beliau katakan itu yang terus menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan di sini. Dan kita semua berharap semoga bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, bisa bertemu dengan wajah yang mulia, bisa mendengar suaranya yang syahdu gitu dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak sebelumnya teman-teman BKI Fikom, Kang Alam, terus itu Kang Raden sama Kang Andi. Anda ngapain di sini? Saya jadi insecure kan ya, nggak apa-apa lah. Ya ahlan juga atas sambutannya yang sangat luar biasa dari teman-teman BKI Fikom Unpad 2021. Sebagai salah satu, kalau saya melihat LDF BKI karena udah ngikutin dari tahun lalu juga waktu zamannya Kang Raden, banyak di sini juga. Saya melihat BKI Fikom ini salah satu LDF yang ya gaul secara orangnya, gaul secara medianya, dan gaul secara programnya, dan saya masih menemukan itu hingga hari ini kayak gitu ya. Barakallahu fiik. Oke, boleh next slide. Jadi kita buat sore hari ini akan bahas tentang jangan ghostingin Ramadan kayak gitu ya. Ini terinspirasi dari anaknya Pak Jokowi berarti ya kayak gitu. Masya Allah ya, terinspirasinya malah kepada kebaikan gitu kan. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Fadil Abdurrahim. Sekarang di Syamil Unpad 2021 ya, sama Kang Raden juga, Kang Andi juga di Kabinet Transformasi ya gitu. Dan itu juga dapat amanah di alumni Ibnu Abbas di Klaten, Jawa Tengah, dan sebagai penerima manfaat biasa break scholarship kayak siapa ya, Kang Imam mungkin boleh tahu ya kayak gitu, saya satu rumah sama beliau juga. Oke, boleh next slide. Jadi teman-teman, ini mungkin ayat yang sudah teman-teman tahu dari dulu kali ya. Dari kecil juga sudah disampaikan mengenai dalil Al-Baqarah ayat 183 ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa ya kan, sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya meskipun kalau orang-orang terdahulu
bentuk puasanya mungkin berbeda atau bagaimana gitu ya. Tapi setelah diteliti ternyata manfaat puasa itu sangat banyak sekali agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah salah satu proses yang kalau kita bisa maksimal, kita ikhlas, ikhtiarnya maksimal, itu proses menuju pada ketakwaan yang terus meningkat, ketakwaan yang terus bertambah. Kayak gitu. Saya ketika tadi MC menyampaikan tentang jumlah di sini, kemudian potensi pahala yang besar, saya juga sepakat dengan itu. Artinya kalau Allah menyampaikan dalam surat ke-29 itu surat apa sih? Al-Ankabut ya. Ayat 69. Mungkin teman-teman juga tahu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Artinya disebutkan di situ tuh Allah punya sifat Rahman. Rahman itu apa? Maha pengasih. Ya, maha pengasih lah ya. Artinya semua orang itu sebenarnya mendapatkan hidayah kayak gitu. Dengan sifat Rahman yang Allah miliki itu, Allah ingin kita di sini menjadi baik kayak gitu. Maka artinya setiap manusia itu sebenarnya mendapatkan hidayah. Tapi ada yang hidayahnya diambil, ada yang enggak kayak gitu. Kita ambil contoh Fir'aun misalnya. Teman-teman tahu lah ya Fir'aun ya. Terkenal seantero zaman gitu ya. Meskipun nggak punya IG tapi followersnya. Hatersnya sangat banyak. Itu kan ya Fir'aun tuh kurang buruk apa sih? Fir'aun loh. Kayak gitu. Dia mengaku sebagai Tuhan, dia membunuh anak laki-laki gitu ya, membunuh orang. Tapi seburuk-buruknya Fir'aun, Allah memberikan keadilan atasnya. Dikirim 2 nabi sekaligus. Itu Fir'aun lah. Nabi Musa ya kan, dan Nabi Harun kayak gitu. Nah, kalau dipikir-pikir Nabi Musa dan Nabi Harun pun menyampaikannya dengan cara yang lembut ya kan. Padahal dengan orang seburuk Fir'aun kayak gitu. Ketika kita berbicara soal ini, masa kita sebagai ya aktivis dakwah di sini mau berdakwah kepada teman-teman kita dengan cara yang buruk. Orang Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Fir'aun aja dengan cara yang lembut kayak gitu. Maka kenapa kalau objek dakwah misalnya itu belum nyampe ya kan, nggak kena gitu ya. Ini targetnya kok kena sih gitu mulu gitu ya. Mungkin salah satu evaluasinya adalah karena cara kita yang salah gitu. Yang disampaikan sudah benar, hadisnya, ayatnya itu mungkin sudah benar. Tapi ada yang lebih penting dari itu, bagaimana menyampaikannya, bagaimana kita mengetahui karakteristik. Itu mungkin yang menjadi salah satu evaluasi. Dan selevel Fir'aun aja masih dapat hidayah. Ya masa kita enggak kan? Hidayah itu sebenarnya kayak ya kita kayak sekarang di sini nih ada postingan di DKI beberapa waktu yang lalu kajian tentang ini gitu ya. Itu kan sebenarnya hidayah yang sebenarnya sedang Allah sampaikan gitu ya. Dan ternyata ada, coba saya cek dulu. Ada sekitar 36 orang di sini, itu berarti adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman kemudian menangkap isyarat itu, menangkap isyarat ada kesempatan nih buat kita sama-sama kumpul di sore hari ini, dan teman-teman mengambilnya. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Maka barakallahu fiik buat teman-teman yang sudah mau hadir. Lagi-lagi semoga Allah yang menggerakkan jari jemari kita untuk ngeklik link Zoom yang udah dikasih tadi. Allah yang menggerakkan jari jemari kita untuk mengorbankan kuota, entah itu kuota Kemendikbud, entah itu teman-teman di kota sendiri ya kan. Teman-teman yang mengorbankan HP-nya, yang mungkin sekarang banyak HP-HP kita, laptop kita yang sudah mulai rusak, sudah mulai tidak berfungsi dengan baik ya kan, tapi teman-teman tetap mengorbankannya gitu ya. Pun juga teman-teman mengorbankan waktu sore hari ini, mungkin minggu sore itu kalau Jatinangor itu hujan, mungkin tetap buat santai-santai gitu ya dan lain sebagainya. Tapi teman-teman memilih untuk di sini. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Oke. Nah, boleh next slide, kita mulai masuk ke materi yang sesuai yang disampaikan oleh panitia. Pandemi itu saya ya. Mungkin ya oke lah, saya juga secara terus terang mengatakan seperti itu. Karena kita menghadapi kondisi yang kita sendiri belum pernah mengalaminya. Kita sendiri belum pernah menghadapinya. Dan ini dalam jangka kurun waktu yang mungkin lama gitu ya. Yang sudah lama.
sekitar mungkin kalau Ramadan berarti kita akan memasuki tahun kedua Ramadan dengan kondisi pandemi seperti ini. Meskipun mungkin adaptasi kebiasaan barunya juga sudah berubah, ya kan. Kalau tahun lalu itu mungkin masih lebih ketat. Kalau sekarang tarawih sudah bisa dilaksanakan di masing-masing. Meskipun mungkin ada beberapa yang belum atau lewat penyelesaian yang lain. Nah, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, gimana sih cara kita mencari Allah di kondisi pandemi seperti ini? Maaf, saya agak batuk ya. Jadi saya izin sambil minum karena saya orangnya tidak bisa serius. Mungkin Kang Raden juga ngerti tahu. Jadi saya ambil minum biar nggak terlalu ini. Nah, teman-teman, soal mencari Tuhan gitu ya. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti teman-teman di sini nggak tahu Tuhan kita siapa kayak gitu. Dulu mungkin kita dalam kurung mencari Allah itu di keramaian, di ritual-ritual komunal, di kelompok-kelompok masyarakat, di lembaga-lembaga dakwah fakultas, di lembaga-lembaga dakwah kampus gitu ya. Tapi kita menghadapi kondisi di mana kita mencari Allah dalam heningnya kesendirian. Ini saya tadi saja di postingannya nama akunnya itu Mas Huda kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu sih. Akhirnya apa? Kita menghadapi kondisi di mana ya pemerintah mungkin menerapkan adaptasi kebiasaan baru, mungkin ada yang karantina mandiri, ya kan, atau karantina wilayah. Yang hal itu mendesak kita untuk memiliki kontrol penuh atas ibadah-ibadah hariannya. Yang lagi hal ini nggak ditopang oleh komunitas-komunitas, mungkin nggak ditopang oleh kelompok-kelompok ngaji, gitu ya, seperti kondisi-kondisi normal. Kalau seandainya kita gagal pada ibadah-ibadah kesendirian ini, kayak gitu ya, apakah itu artinya iman kita hanya sebatas ritual komunal aja? Apakah artinya ibadah-ibadah kita itu hanya bisa terlaksana karena ada masjid ngadain tadarus Al-Quran? Apakah karena itu kan sebenarnya ujian bagi kita semua. Kalau seandainya ternyata dalam kesendirian ini kualitas ibadah kita turun, kuantitas ibadah kita turun, terus apakah artinya keikhlasan kita dalam beribadah itu belum murni, ya kan? Itu salah satu refleksi. Maka ketika sehari kemudian Ramadan akan datang 1442 Hijriah, mungkin kita akan kehilangan momen-momen ritual itu. Mungkin tidak sebanyak kehilangan di 1441 gitu ya. Tapi mungkin kita akan kehilangan tetap beberapa momen-momen ibadah ritual gitu ya. Dulu ya mungkin kalau teman-teman 2018 lah ya, sudah merasakan Ramadan di kampus ya kan, capek-capek kelas sore-sore nanti mampir ke MRU ada takjil gitu ya. Terus tadarus Al-Qur'an tahajud di MRU, nanti mungkin juga ada takjil juga gitu ya. Terus tahajud kadang suka nyari-nyari masjid ya kan. Awal-awal Ramadan itu udah ada kesebar di grup-grup mahasiswa daftar masjid yang menyediakan buka gitu ya, atau gimana dan sebagainya. Pun juga ketika melaksanakan iktikaf, mungkin teman-teman di awal tuh udah nargetin, saya mau daftar iktikaf di Masjid Jogokaryan Yogyakarta misalnya, atau mau daftar iktikaf di masjid mana gitu ya, karena dengan itu saya bisa maksimal menjalankan target-target Ramadan saya kayak gitu. Mungkin sekarang itu akan terjadi atau mungkin itu juga tidak akan terjadi karena kondisi pandemi COVID seperti ini. Artinya kalau Ramadan kita hancur hanya karena tidak ada tarawih berjamaah, hanya karena tidak ada program iktikaf sebagaimana kondisi normal, nggak ada tadarusan di masjid-masjid komplek kita atau di rumah kita gitu ya, nggak ada buka atau sahur on the road gitu ya, dan lain sebagainya, apakah habis sudah gitu ya yang bisa kita jalankan? Maka akhirnya Ramadan tahun ini kita berbicara tentang aku dan diriku, bukan tentang aku dan kelompok ngajiku misalnya, bukan aku dengan komunitas successful misalnya, atau dengan jamaah masjid komplek gitu ya. Kalau aku gagal mungkin ya udah jelas, ternyata dari keimananku seperti itu.
Nah, itu salah satu refleksi. Artinya persiapan Ramadan itu kan, ya kalau ada yang bilang persiapan Ramadan itu ya setelah Ramadan selesai, Syawal hingga menjelang bulan Sya'ban ya kan, itu adalah persiapan kita. Jadi 1 bulan itu adalah olimpiadenya kalau kata Teh Jasmine itu ada olimpiadenya kayak gitu ya. Nah, itu pertama soal gimana cara mencari Allah. Terus yang kedua tentang Ramadan ini menjadi momen kerinduan. Momen kerinduan ke jalan yang benar lah ya. Istilahnya seperti itu. Dulu mungkin ketika nggak Ramadan ngaji kita sulit. Ngaji kita yang masih belum rutin setiap hari, dengan Ramadan mungkin bisa setiap hari gitu ya. Karena potensi pahala yang besar misalnya. Atau memang lingkungan di teman-teman kita pada ngaji semua, ada target-targetnya. Ada yuk kita ada program Dewan Juz gitu ya. Pun juga misalnya dulu ketika nggak Ramadan kita melaksanakan sholat tahajud sulit gitu ya. Tapi ketika Ramadan ada sahur terus setiap hari, akhirnya kita terbiasa untuk tahajud. Jadi pada akhirnya Ramadan ini menjadi momen kerinduan untuk menaikkan kualitas ibadah kita gitu ya. Ya mungkin kuantitas juga, tapi yang terpenting adalah kualitas ibadah kita. Entah ngajinya, tahajudnya, dan banyak sekali hal yang menjadi momen kerinduan. Kalau kata Teh Jasmine tadi, Ramadan ini kan bulan memanen gitu ya, bukan menanam. Penanaman itu dilakukan sebelum Ramadan. Pun juga Ramadan ini kayak tadi saatnya olimpiade gitu ya, bukan pemanasan. Pun juga Ramadan ini sebagai ajang pembuktian kebiasaan gitu ya, bukan memulai pembiasaan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita siapkan. Tapi ya semoga teman-teman sebelum ini juga sudah menyiapkan gitu ya, sudah mulai nyicil-nyicil puasa Senin Kamis, sudah mulai ngajinya dirutinkan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kita juga yang ketiga, kita juga mungkin mengalami yang namanya disorientasi gitu ya. Orientasi sebenarnya orientasi kita di Ramadan ini apa sih gitu ya? Apakah hanya sekedar pokoknya saya harus ada jadwal ngaji terus, pokoknya saya harus ikut sholat tarawih full, atau saya hanya sekedar ingin checklist ibadah Ramadan saya terpenuhi, enggak gitu. Maka pada akhirnya dengan hanya mengorientasikan ibadah-ibadah Ramadan itu kepada hal-hal yang duniawi, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti ada batu terjal yang menghadang bumbu-bumbu yang akan terjadi ke depannya, kalau niat kita karena Allah, suka duka yang akan dilakui, maka insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga ibadah Ramadan ini adalah menjadi ibadah yang mengantarkan kita kepada surganya, surga Firdausnya. Nah, yang keempat adalah mungkin sekarang kalau saya melihatnya Ramadan 1442 Hijriah ini adalah proses memperbaiki diri kita gitu. Karena kalau sebenarnya kita sedang dikode nggak sih sama Allah, banyak banget musibah yang terjadi, musibah yang itu besar atau musibah saudara-saudara kita yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Covid ya kan, banyak sekali ya kan. Itu sebenarnya kita lagi dikode nggak sih sebenarnya? Mungkin umur kematian kita juga akan semakin cepat gitu, karena saudara-saudara kita satu persatu mulai diambil kesempatan di dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ini adalah kode dari Allah Subhanahu wa taala nih, aku siapin Ramadan, tolong benar-benar maksimalin gitu ya. Mungkin sebelum semuanya terlambat, mungkin sebelum ajal kita menjemput, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Terus boleh next slide. Slide selanjutnya. Nah, kayak gitu ya. Sebelum ke sana,
semoga ya kan kita tidak terlena dalam apa ya namanya kemalasan, kita tidak terlena dalam keburukan gitu ya. Mungkin secara tidak sadar kita mulai mengurangi rutinitas harian kita, secara tidak sadar kita mulai enggak ikut lagi mentoring ya kan. Secara tidak sadar kita lebih banyak beraktivitas di hal-hal yang sia-sia misalnya. Dan secara tidak sadar kita mulai menepi. Secara tidak sadar kita mulai mundur. Padahal kapalnya masih bagus mungkin. Bensinnya masih banyak. Tidak ada kecacatan dalam kapalnya. Cuaca pun juga masih bagus. Sedangkan kapal-kapal yang lain masih berlayar. Tapi secara tidak sadar navigasi kita mengarahkan ke tepian pantai. Kita secara tidak sadar turun dari perjalanan kebaikan ini untuk kemudian kembali ke tempat yang nyaman. Mungkin ya. Nah, maka kita berdoa, jangan-jangan Allah nggak melibatkan dalam perjalanan kebaikan ini, perjalanan ibadah ini ya, perjalanan Ramadan nanti mungkin. Nah, oleh karena itu, memang pada akhirnya, kalau saya dapat taujih dari guru saya, kita mungkin punya lingkungan, kita mungkin punya teman-teman gitu ya. Kita mungkin sekarang berada dalam lembaga dakwah. Tapi ya it's okay, kita tetap akan terus memaksimalkan amal jamaah ini, akan terus bersama-sama dalam amal jamaah ini gitu ya. Tapi namanya lingkungan bisa rusak gitu. Namanya teman-teman mungkin ada dalam kondisi di mana futur gitu. Namanya sistem misalnya itu juga bisa rusak. Maka proses terpenting yang harus terus kita lakukan sembari amal jamaah ini, maksudnya kita bareng-bareng di LDF ini misalnya atau di mentoringnya gitu ya, itu perbaikan diri sendiri terus menerus dan mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala agar terus didekatkan dan dikasih tahu yang benar itu benar dan yang buruk itu buruk, dan yang buruk kita minta agar dijauhkan. Kayak gitu. Nah terus maka semoga kita harus terus waspada ya, jangan-jangan kita dipikirkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Mulai sholatnya yang dulu misalnya ketika datang ke masjid waktu azan sekarang mulai mengurangi dikit-dikit murotalnya. Ya, jangan sampai ya gitu. Kita berdoa terus agar tidak menjadi orang yang seperti itu. Nah kita masuk ke bagaimana sih ini ya cara kita agar peduli menjalin silaturahim di tengah keterbatasan ruang gerak. Lagi seperti tadi, jangan sampai nanti jangan sampai kita ternyata kita mulai menghidden status kita dari anak-anak di Istiqom misalnya. Saya misalnya mulai menghidden status WhatsApp atau Instagram saya dari teman-teman Jamil misalnya, karena saya malu gitu ya. Nanti ada postingan apa gitu, ntar di komen gitu ya, brother gitu ya atau akhi gitu ya, kok dirimu jadi seperti ini. Nah kita mulai jangan sampai gitu ya, kita mulai menghidden status kita mulai jarang lagi buka-buka grup yang ternyata di situ ada postingan postingan kebaikan atau inspirasi hikmah setiap harinya kayak gitu. Padahal sebenarnya Allah yang mengirimkan teman-teman kita di sini, teman-teman di BKFIKOM atau di lembaga dakwah atau di mentoring teman-teman, karena teman-teman itu yang Allah kirimkan untuk menjadikan kita terus berbenah diri gitu ya. Dengan apa? Dengan kehadiran teman-teman kita itu yang ternyata ngajinya lebih rajin misalnya dari kita, yang ternyata ngajakin terus ikut kajian. Dan orang-orang itu, teman-teman seperti itu yang harus terus kita rangkul, bukan kita rangkul ya, kita pegang erat tangannya terus gitu. Jangan sampai ketika kita mulai kehilangan ukhuwah dengan dia, kita yang akhirnya memilih mundur, kita yang diajak terus malah ngerasa apaan sih gitu ya, nggak pernah direspon,
kita hidden status dia dari dia, terus bahkan mungkin kita blok nomor dia biar nggak usah sewot ke kita, gitu. Tapi apakah Allah akan menemukan orang-orang seperti itu lagi? Nggak tahu. Nah, makanya ketika sekarang teman-teman punya seperti itu, tolong pegang erat terus. Kalau misalnya belum menemukan, saya rasa minta terus sama Allah dan cari orang-orang seperti itu. Insya Allah orang-orang baik itu nggak akan habis ya, gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu poin gitu ya. Atau dalam kasusnya kalau ini kita sebagai pengurus LDF, ukhuwah kita itu kering gitu kan. Jadi ada yang bilang, si ini kenapa hilang gitu? Oh, biasa seleksi alam. Ternyata enggak. Ternyata karena kita enggak ngajakin dia gitu kan. Kayak misalnya dalam kasus-kasus di pengurus kita itu, misalnya ketuanya ngechat kepada kepala departemen A misalnya. Waduh, ini kepala departemennya langsung kerasa kan. Assalamualaikum, akhi, gitu ya. Gimana kabarnya? Wah, mulai kelihatan nih bahasa basinya. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Nah, di kepala departemen udah mulai ngerasain, wah, kayaknya ditanyain broker nih. Wah, kayaknya ditanyain evaluasi yang kemarin nih. Aduh, kayaknya ditanyain nih timeline agenda yang ini gitu kan. Jadi kita merasa komunikasi kita sebagai pengurus lembaga dakwah itu hanya sebatas itu gitu. Saya pengen cerita teman-teman di Syamil dengan salah satu kepala biro saya. Dia dia di bagian tentang kesekretariatan seperti itu. Dan setiap ada surat yang ingin diajukan itu kan pasti harus ada tanda tangan, harus minta persetujuan dari saya gitu ya, minta tanda tangan, pemakaian logo dan sebagainya. Itu sudah terjadi beberapa kali, bosan gitu kan. Komunikasi kita ya minta izin tanda tangan buat misalnya tuban gitu kan, mengajukan bicara gitu kan. Apakah selama 1 tahun komunikasi kita hanya seperti ini? Akhirnya apa? Ya itu kan mungkin saya ketua, kamu kepala biro atau kepala biro tertentu atau staf biro tertentu seperti itu. Tapi kita juga punya hak dan kewajiban untuk bisa mengobrolkan banyak hal tentang LDK ini, gitu kan. Kamu misalnya bisa kasih saya saran gimana sih perjalanan sambil sekarang, ada nggak sih evaluasinya? Saya pun juga misalnya bisa mendapatkan minta pendapat kamu ya kan terkait keperjalanan selama 2 bulan ini, ada nggak sih evaluasinya gitu kan, sehingga kita nggak hanya kenal programnya aja gitu kan, kita nggak hanya terikat terkait dan melengkapi program-program kita, tapi kita juga ide-idenya gitu kan, gagasannya, bahkan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar hati-hati kita tertaut kepada yang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi evaluasi gitu kan. Kita soal bilang dia seleksi alam kok mundur, padahal kita nggak tahu seluk-beluknya, kita nggak ngobrol lebih dalam gitu. LDF lembaga dakwah itu kayak kantor dah. Kita ada hak didoakannya, doakan pengurus-pengurusnya, doakan gitu. Hak dibantu juga gitu kan, hak menolong, hak ditolong. Bayangin teman-teman CR Media, DKI misalnya, ngedesain terus sementara kita cuma balas pakai apa gitu ya, jazakallahu khairan katsira. Ya, ini bukan bermaksud saya menyepelekan jazakallah ya, tapi pada akhirnya tentang kita semua, bayangin anak hikmat gitu kan, desain dan lain sebagainya dibalas pakai itu doang gitu. Maka kita minta sama Allah, minta didoakan agar teman-teman kita ini ikhlas menjalankan, diberi pahala terbaik perjalanan di organisasi ini sebagai bekal untuk nanti bisa misalnya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu. Ada hak didoakan, doakan teman-teman kita, doakan pengurus-pengurus kita agar terus istiqomah gitu kan. Dan mungkin aja doa-doa kita ada yang terkabul, ada yang kayaknya memilih mundur, tapi ketika doa dari salah satu pengurus dikabulkan, nggak jadi mundur, kan bisa aja gitu kan. Nah pun juga dengan chat-chat kayak gitu ya, dan hanya chatnya sebatas formalitas gitu. Bahkan ada kita kan ngilang gampang ya selama pandemi ini. Kalau dulu kan
selama kondisi normal, misalnya ngilang di HP, di WhatsApp nggak ngerespon, di telepon nggak ngejawab, mungkin kita bisa datangin pasalnya. Oh ternyata kayak gini. Setelah ngobrol, mungkin bisa ada solusinya kayak gitu. Atau datangin rumahnya ketika kayaknya terjangkau lokasinya kayak gitu. Kalau online gampang hilangnya, ya kan? Misalnya ini saya nggak nyindir ya, saya juga bukan berarti nggak setuju juga. Misalnya ada yang tidak mengaktifkan centang bingung kan, ini pesan kita, tapi pesannya diri doang. Padahal itu hal yang mendesak. Sedangkan yang harus dilakukan itu menurut, tapi minimal mengabarkan. Gitu. Oke, ada target tentang ini. Oke, sampaikan aja kalau nggak bisa. Tapi apa gitu? Oh ternyata kondisinya lagi seperti ini, keluarga lagi gimana? Kan ada yang namanya proses pemakluman. Kita saling memaklumi satu sama lain. Kan ada yang bilang kan, ini saya juga agak sebel ngomong. Maaf ya. Ada yang bilang, LDR itu sebagai rumah kembali, rumah kedua gitu kan. Dulu senior saya bilang seperti itu, dan saya selama hampir 2 tahun atau 3 tahun di lembaga dakwah tuntut tuh, Anda bilang LDR ini adalah rumah kembali, gitu kan? Rumah kedua. Oke, ini saya agak ada masalah uang nih, mana? Kalau rumah kan orang tua bisa ngasih ya kan. Terus saya ada masalah soal nggak punya duit, mau beli motor, orang tua minta kasih gitu kan. Tapi akhirnya nggak ada gitu. Maka kalau misalnya halal itu nggak bisa terpenuhi, ya udah nggak usah bilang LDR sebagai rumah kedua gitu. Bilang aja LDR itu teman-teman bisa curhat di sini, teman-teman mendapatkan ujian, kan itu kita dapat dan itu real, kita membuktikan ada gitu kan. Nah itu kalau saya agak tentang itu gitu, aib kita gitu. Ya udah kita bilang aja, oke, itu rahasia antum dengan Allah. Udah, saudara aneh, dirimu tetap saudara aku, tetap batal sekarang. Ya itu aja. Ada hak seperti itu. Maka apa ya? Jangan dianggap ya anggaplah sebagai saudara lah gitu kan. Ada hak yang harus ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan gitu. Itu tentang bagaimana kepedulian tentang menjalin silaturahim di perbatasan ruang gerak. Nah ini parahnya nih sampai kalau nggak ada ya, kalau di chat nggak boleh balas gitu kan, nggak respon, telepon nggak ngangkat, itu sampai ditanyain kamu udah meninggal ya. Itu makanya sebagai gitu. Nah gitu ya kira-kira. Oke boleh, mungkin next slide. Nanti tolong dikasih tahu ya, masih berapa menit, takutnya nanti kebablasan gitu karena masih ada beberapa slide. Nah ini tentang Al-Quran yang kitabnya keren bukan main. Saya ingin menjelaskan sekeren apa sih Al-Quran gitu kan kepada teman-teman semua berdasarkan ulama-ulama kita, berdasarkan tokoh-tokoh inspirasi Al-Quran yang saya dapatkan. Teman-teman semua, Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang mulia. Nah, kalau tempat pertama kan berarti di Gua Hiro. Kalau selama perjalanannya ada di kota yang mulia, kota Makkah dan kota Madinah. Al-Quran pula diturunkan dalam waktu dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Diturunkan dalam waktu yang mulia pertama kali kapan? 17 Ramadan ya kalau salah ya, Al-Quran. Dan itu yang membuat Al-Quran menjadi sangat-sangat mulia. Kayak gitu. Bahkan Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya, ini disampaikan di surat At-Takwir ya, ayat 19-21, bahwa sesungguhnya kalian itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, malaikat Jibril tadi, yang punya kekuatan, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, yang punya arsy gitu, yang ditaati di sana
dan lagi dipercaya. Nah, kira-kira kayak gitu. Bahkan kalau apa namanya, malam Lailatul Qadar gitu kan, itu kan ada juga malamnya kalau saya salah koreksi ya, malam Lailatul Qadar gitu kan, malam kemuliaan gitu kan, dimana kalau orang bilang yang kita ketahui itu adalah lebih baik dari 1000 bulan gitu. Kalau kita coba dalami lebih lanjut, saya coba menganalogikan antara Al-Quran dan buku gitu. Teman-teman kalau misalnya lagi beli buku, bukan buku tulis ya, buku apa lah ya, ensiklopedia misalnya, atau buku novel, itu kan di awal ada nih ya pengantar ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman yang mensupport, yang membantu gitu kan. Bawahnya nanti ada lagi, mohon maaf kalau misalnya ada yang belum maksimal, mohon maaf kalau dalam proses pengerjaannya masih ada beberapa yang butuh penyempurnaan gitu kan. Buku bilangnya kayak gitu. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran bilang apa? Kalau kita bilang ini kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya. Itu aduh, insya Allah banget. Jadi dalam tanda kutip Al-Quran sesombong itu bilang kalau bukan tadi bilang dia minta maaf gitu. Iya, kalau Al-Quran enggak, dia bilang enggak ada keraguan di dalamnya gitu. Itu kan dari kali kita bilang kita lihat mutakin petunjuk untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Al-Quran yang bilang. Kayak gitu. Terus kita coba analogikan juga antara ini misalnya saya ambil contoh di sini siapa ya, Kang Alam ini lagi beli HP Asus ya kan, biar sama kayak HP saya, HP Asus yang baru ya. Nah biasanya kan satu paketnya itu ada HP-nya, ada buku panduannya, ada chargernya, ada headsetnya misalnya dan sebagainya. Apa sih gunanya buku panduan? Biar si pengguna HP-nya tahu cara menggunakan HP-nya seperti apa. Kan kayak gitu. Ya kan? Pun sama, Allah itu sebenarnya udah ngasih buku panduannya. Apa buku panduannya? Al-Qur'an. Buku panduan itu yang bisa digunain oleh kita semua agar kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini sebagai bakal kehidupan di akhirat dengan baik gitu kan. Al-Qur'an itu buku panduannya. Kayak gitu. Nah, makanya mari kita benar-benar gali sedalam-dalamnya buku panduan ini, ya kan, biar kita nggak belak-belok arahnya gitu, biar kita nggak tersesat kayak gitu. Itu sebenarnya buku panduan yang telah Allah siapkan kayak gitu. Nah kalau misalnya fisik kita kan misalnya butuh nasi, butuh makan gitu kan, ruh kita butuh yang namanya Al-Quran kayak gitu. Nah terus terkait Al-Quran juga adalah apa ya, kalau saya melihat ini mungkin ada beberapa dari kita yang nggak ada waktu luang buat baca Al-Quran, atau kalau ada yang bilang kita sibuk banget nih sampai nggak bisa baca Al-Quran. Ya kalau kita bilang nggak bisa baca Al-Quran karena sibuk, yang sibuk mah nggak kita aja gitu. Bahkan ada, saya terinspirasi dari salah satu anggota DPR gitu kan. Anggota DPR loh, sehari bisa 15 juz. Anggota DPR. Nah kita apa namanya, mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu kan. Amanah juga amanah kampus gitu kan. Kalau mau gelut juga gelut sama anak kampus, paling kan sama dekanat, paling proposalnya nggak di ACC gitu kan misalnya. Jadi doang. Tapi kita ngaji aja masih. Ini juga refleksi bagi saya tentang baca Al-Quran ini. Dan lagi-lagi jangan baca Al-Quran kalau ada waktu luang, gitu. Tapi luangin waktu buat Al-Quran kayak gitu. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu lah. Yang kecil-kecil tapi istiqomah kan, itu juga yang disukai gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus boleh next slide. Nah, ini adalah penghijauan tahap.
ayatnya itu bentar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, ya kan? Orang alladzi khalaqal mauta wal hayata, disebutkan di situ bahwa kematian terlebih dahulu baru kehidupan. Kenapa Allah menyebutkan kematian lebih dahulu daripada kehidupan? Ada beberapa yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa pertama, kematian itu akan kita temui di dunia. Sedangkan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat, gitu kan. Artinya nah, itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu diawali oleh ketidakadaan. Tidak adanya kehidupan terlebih dahulu. Ya seperti dulu kita nutfah, ya kan, tanah, kemudian diberi kehidupan, gitu kan. Nah, kenapa Allah menyebutkan di Al-Mulk itu kematian dulu baru kehidupan, bukan kehidupan dulu baru kematian, gitu. Karena kita diawali oleh nggak ada dulu kematian dulu, kayak gitu. Terus kalau salah satu guru kita juga pernah ngomong, dia bilang kenapa kita takut mati, gitu. Padahal sesungguhnya kita itu kan dahulunya mati, lalu Allah Ta'ala menghidupkan kita. Nah, setiap malam kita kan kita juga mati, tidur kita kan itu juga mati. Dan setiap pagi atas izinnya kita diberi kesempatan untuk hidup lagi. Kita hidupkan lagi. Masya Allah, dia alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kenapa di sini ibadah yang berkualitas bukan berkuantitas, kayak gitu? Karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu adalah sebaik-baiknya amal, bukan sebanyak-banyaknya amal, bukan sebanyak apa yang kita lakuin, gitu. Tapi seberapa berkualitas, kayak gitu. Dan pastinya bukan berarti ya udah kayak gitu ngajinya seayat aja, gitu, nggak gitu juga, gitu. Tapi mari mengorientasikan ibadah kita ini kepada ibadah-ibadah yang berkualitas. Nah, oleh karena itu mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan mungkin sepele di pada manusia, gitu kan. Tapi mungkin itu menjadi nilai yang amat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin para penduduk bumi biasa aja dengan ibadah kita, tapi penduduk langit bertepuk keriuh, gitu kan, dengan hadirnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, gitu. Terus ini masih berapa menit ya? Atau oke, ini bentar lagi ya. Saya coba tutup buat materi ini sama-sama. Semoga kita bisa istiqomah ya di menyambut bulan Ramadan ini. Istiqomah kan artinya koma, tegak, lurus, sempurna, gitu kan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita bisa istiqomah dengan target-target kita. Pastikan kita udah punya target, nggak asal masuk di bulan Ramadan aja, gitu kan. Nggak asal nggak ada sambutan di bulan Ramadan, kayak gitu. Dan kita terus berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, gitu. Terus boleh next slide lagi. Nah, Kang Sun ya kan, hati-hati kalau di sekitar teman-teman ada rumah makan yang tiba-tiba bertirai, banyak motor di luar tapi tirainya tertutup, gitu kan. Terus biasanya warungnya pada tutup, angkringnya pada tutup, tapi di bawahnya dilihat banyak banget kaki-kaki di bawahnya, kayak gitu kan. Saksikan secara langsung di daerah Anda. Oke, next slide terakhir mungkin itu yang dapat saya sampaikan buat sore hari ini. Makasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga nggak memuaskan sehingga nanti kita tetap ada proses terus untuk belajar. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Raffi.
Oke, alhamdulillah. Sebentar nih Kang, ini kebetulan lagi hujan mungkin ya Kang, takutnya agak ada noise. Mungkin saya pasang earphone dulu nih Kang. Oke. Oke, cek. Halo, terdengar Kang suaranya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan bersama materi yang sangat-sangat menarik banget. Tadi ada beberapa highlight gitu ya, apalagi kata-kata atau quotes mungkinnya seperti tadi, kita kalau baca Quran itu ya Kang ya, bukan kalau sempat, tapi kita lah yang harus menyempatkan waktu ya Kang untuk membaca Al-Quran gitu. Apalagi kita sudah mendekati Ramadan gitu ya, Ramadan tinggal terhitung hari gitu, tinggal berapa hari lagi. Ini luar biasa. Diajak juga tadi ada seruan-seruan tentunya untuk meningkatkan lagi ibadahnya dan juga untuk konsistensi tentunya dalam beribadah, apalagi di bulan Ramadan. Itu kan bulan yang dilipat gandakan gitu ketika kita berbuat sebuah kebaikan, Masya Allah. Maka mungkin kepada Akang, Teteh, dan teman-teman semuanya, yuk kita saling meningkatkan, saling mengingatkan juga tentunya untuk berbuat kebaikan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan berbagai materi, berbagai sharing tentunya dari Kang Fadil. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Untuk sesi tanya jawab ini, teman-teman, Akang dan Teteh diperbolehkan untuk bisa menggunakan fitur raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Untuk yang ingin bertanya melalui raise hand bisa langsung saja menggunakan fitur diklik dulu partisipan, kemudian langsung saja klik fitur raise hand. Dan untuk yang ingin bertanya melalui kolom chat, bisa langsung saja menuliskan nama _ instansinya nih untuk mengajukan pertanyaan yang nanti tentunya akan dijawab oleh Kang Fadil Abdurrahman selaku Ketua Syamil nih, luar biasa. Yuk kapan lagi kita bertanya kepada orang yang wah luar biasa, ini bisa dibilang sangat seimbang ya ilmu agamanya, tapi tidak juga dilupakan ilmu organisasi, apalagi ilmu-ilmu di perkuliahannya, luar biasa gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita sambil menunggu ya Kang Fadil ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih. Kita bahas dikit gitu, karena kita sudah mau memasuki bulan Ramadan, yang artinya ini kalau misalkan sering disebutkan bahwa di bulan Ramadan itu setan dibelenggu gitu ya Kang ya. Tapi masih aja gitu kadang gitu ketika kita memasuki bulan Ramadan, orang-orang itu masih ada aja gitu Kang yang mungkin berbuat maksiat gitu atau berbuat keburukan lainnya gitu Kang. Itu sebenarnya kenapa sih Kang? Padahal kan syaitan sudah dibelenggu gitu kan. Tetapi kenapa masih ada saja orang-orang yang berbuat kejahatan gitu dibandingkan kebaikannya seperti itu Kang? Mungkin bisa dijawab dulu Kang sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya nih Kang. Oke, saya izin matiin kamera ya karena petirnya juga lagi ngeri nih di nomornya. Oke. Ya ini yang selalu saya juga selalu bertanya soal ini. Ada yang bilang setan-setan dibelenggu gitu kan. Tapi kenapa di bulan Ramadan juga ya masih aja gitu. Kalau kata Ustaz saya, ternyata manusia itu untuk melakukan maksiat atau hal-hal buruk itu pada akhirnya nggak perlu pakai bantuan setan gitu. Karena keberhasilan setan itu sudah mampu menjiwai dalam target-target dakwah mereka ya dalam tanda kutip. Jadi nggak usah pakai bantuan setan, paling mereka juga udah bisa jalan maksiat sendiri kayak gitu kan. Itu yang menjadi refleksi bagi kita semua, apalagi di bulan Ramadan nanti gitu ya. Ketika mungkin ada yang menyampaikan setan-setan dibelenggu, tapi kita masih aja melakukan maksiat gitu kan. Jangan kalau saya melihatnya mungkin itu karena kegiatan-kegiatan yang menjadi pembiasaan kita gitu. Jadi ketika itu sudah menjadi habit bagi diri kita, ya udah nggak perlu bantuan setan untuk melakukan maksiat tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab ya, karena soal pertanyaan ini agak sulit untuk dijawab sebenarnya. Itu mungkin Kang Raffi. Oke, baik Kang. Ternyata memang itulah titik keberhasilan setan gitu ya dalam menggoda manusia, sehingga
ketika tidak perlu digoda lagi, manusia itu sudah terbiasa gitu ya Kang ya, untuk melakukan hal-hal keji dan mungkar tadi gitu ya Kang ya. Ternyata disitulah setan merasa senang mungkin ya Kang. Wah, ini manusia sudah tidak perlu digoda lagi gitu kan, sudah melakukan dengan sendirinya gitu. Maka dari itu tentunya ini menjadi sebuah ini ya, sebuah pengingat, tentunya reminder kepada diri kita masing-masing gitu. Apakah sebenarnya kita sudah siapkah gitu untuk menghadapi bulan Ramadan ataukah belum gitu? Karena sangat sayang sekali gitu ya Kang ya, kalau misalkan kita sudah di bulan Ramadan gitu tapi masih tetap gitu melakukan dosa-dosa padahal setan sudah dibelenggu, pahala dilipat gandakan gitu ya Kang ya. Maka itu mungkin bisa jadi pengingat juga untuk diri saya pribadi tentunya dan umumnya untuk teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom pada hari ini. Luar biasa, Masya Allah. Hatur nuhun Kang atas jawabannya. Selanjutnya ini sudah ada yang bertanya nih Kang dari Teh Dini Tri Lestari ini. Boleh Teh Dini mungkin apakah ingin bertanya melalui chat atau langsung menyalakan mikrofonnya nih Teh? Mungkin langsung aja ya Kang ya. Oke, boleh. Dipersilakan Teh Dini. Mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dini Tri Lestari dari Universitas Pajajaran. Nah, di sini saya mau bertanya nih kepada Kang. Nah, biasanya nih di bulan Ramadan nih kita pada semangat banget nih ibadah. Pokoknya berapi-api deh semangatnya gitu. Udah direncanain dengan sebaik-baiknya, kita jadwalin gitu. Nah, gimana sih tips gitu dan cara agar semangat yang ada pada bulan Ramadan ini tetap terjaga gitu di bulan-bulan selanjutnya gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik. Barakallahu fiki untuk Teh Dini ya atas pertanyaannya, Masya Allah. Boleh mungkin langsung saja dijawab nih oleh Kang Fadil. Mangga Kang. Oke, makasih Teh Dini atas pertanyaannya. Soal ini ya, semangat di awal, mungkin di tengah-tengah turun atau naik turun. Mungkin sama juga di organisasi, semangat di awal biasanya di tengah-tengah ada dinamika, turun, naik sedikit, turun drastis gitu kan, atau naik drastis, turun dikit dan lain sebagainya. Pertama yang perlu kita sadari bersama itu adalah dinamika yang pasti terjadi dalam proses kita sebagai manusia. Itu maklum terjadi, tapi yang satu hal yang harus kita sadari itu tidak boleh menjadi hal yang terus dimaklumi kayak gitu. Itu pertama. Kedua adalah gimana caranya agar ya anggap aja kita sedang merumuskan langkah preventif agar mencegah hal-hal ini bisa terminimalisir gitu ya. Karena kalau benar-benar nggak terjadi, menurut saya agak sulit. Tapi ketika bisa terminimalisir, itu mungkin bisa kita lakukan. Pertama, dalam menjalankan aktivitas ibadah kita, ya misalnya contohnya apa ya? Saya ambil salah satu contohnya. Misalnya kita punya target ngafalin Al-Quran di bulan Ramadan ini. Targetnya misalnya kita hafal juz 30, ya kan? Juz 30. Sambil memulai proses menghafal, sambil kita juga belajar nih ilmu pengetahuan tentang menghafal Al-Quran. Misalnya apa namanya? Kita mengetahui menghafal Al-Quran itu apa sih gitu kan. Terus caranya gimana sih? Misalnya kita pakai metode dari lembaga mana? Kita pakai metode dari ustadz mana gitu kan. Kedua, kita coba hadirkan motivasi-motivasi keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Oh, ternyata menghafal Al-Quran ini akan menjadi keluarga Al-Quran, menjadi keluarganya Allah. Oh, ternyata dengan menghafal Al-Quran ini kita akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Oh, ternyata dengan menghafal Al-Quran ini kita ada kemungkinan besar untuk bisa memakaikan mahkota atau jubah kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Dan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali hadir. Ketiga, kita juga perlu menghadirkan ancaman-ancaman gitu kan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan amanah ini, ibadah ini, tapi kemudian kita menyimpang gitu. Kayak misalnya contohnya kita menghafal Al-Quran gitu kan.
tapi kita nggak ada kemauan buat mengulang, memurojaah gitu kan. Kita hanya semangat ngafalin juz 30 gitu. Tapi misalnya kemarin sudah selesai surat An-Naba, tapi kita nggak ada keinginan untuk memurojaah, mengulang gitu kan. Ini bukan berarti, waduh, ya kalau gitu gue masih nggak usah ngapal gitu kan. Itu bukan berarti kayak gitu kan. Tapi ancaman itu yang harusnya kita orientasikan sebagai motivasi kita agar nanti kita harus murojaah terus nih biar lancar terus, biar mungkin kayak gitu kan. Jadi awal yang dilakukan. Terus selanjutnya adalah lakukan itu sedikit demi sedikit. Memang baiknya kita melakukan ini sebelum Ramadan. Ada memulai pembiasaan ini sebelum Ramadan, kecil, sedikit gitu kan. Selanjutnya atau yang ke berapa nih? Yang kelima ya kan. Milikilah teman-teman atau lembaga-lembaga yang bisa menunjang aktivitas ibadah kita. Nah, kenapa hadir program One Day One Juz? Kenapa hadir program pesantren kilat? Itu kan sebagai jawaban karena kita nggak bisa sendiri, karena kita untuk mencapai target-target ibadah kita nggak bisa sendiri gitu kan. Mungkin kita di awal semangat, tapi waduh, kayaknya kita mungkin nggak bisa mencapai targetnya itu, mungkin di tengah-tengah kita juga akan futur. Program-program itu kan yang seharusnya menjadi jawaban agar program kita tetap bisa terlaksana dengan kan. Biasanya kalau program pesantren kilat ada peraturannya, ada hukumannya, ada gurunya, ada musyrifnya, itu kan sebenarnya yang disiapkan agar target-targetnya tercapai. Nah, ikutlah program kayak gitu kan. Atau cari teman-teman yang bisa seperti itu. Bahkan kalau saya punya kelompok-kelompok teman tersendiri, teman yang buat ngajak kajian yang ini, teman yang buat main yang ini, gitu ya, teman yang buat itu yang itu, dan sebagainya. Agar ketika nanti kita futur, kita ada teman-temannya. Ketika kita futur, ada program One Day One Juz nih, ada musyrifnya atau ada apanya, itu kita bisa konsul ke mereka, bisa dapat motivasi lagi, bisa dapat hikmah lagi, gitu kan, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, yang pasti ya kan, ketika pada akhirnya kita sudah berusaha maksimal, ketika pada akhirnya kita sudah mencapai semua hal yang kita lakukan tadi, lagi-lagi Allah itu adalah bagian yang paling penting dalam proses perjalanan kita. Minta sama Allah ya kan, agar Allah yang turun langsung untuk membantu kita, agar Allah yang mengijabahi doa-doa kita, agar Allah yang mempermudah kehadiran teman-teman itu, agar Allah yang melancarkan program-program kita, dan agar kira-kira gitu. Teh Dini ya, semoga menjawab. Baik, hatur nuhun Kang Fadil atas jawabannya. Semoga tadi jawabannya luar biasa ya dari Kang Fadil, bisa terjawab nih oleh Teh Dini. Sudah cukup terjawab ya Teh untuk pertanyaannya? Oke, alhamdulillah kalau misalkan sudah terjawab, dan mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nih Kang, sudah ada yang bertanya melalui kolom chat nih, ada dari Teh Feni. Masya Allah, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Masya Allah, ini sebuah hal yang patut diapresiasi. Mencari ilmu itu tidak hanya di daerah dekat saja mungkin, tapi carilah ilmu sebanyak-banyaknya dari berbagai tempat tentunya ya. Bahkan ini dari Universitas Singapura Bangsa Karawang bergabung tentunya dalam forum ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Baik, ada pertanyaan dari Teh Feni, katanya Kang, apakah ada doa-doa khusus gitu atau doa-doa yang direkomendasikan mungkin ya Kang ya, bisa kita baca atau kita panjatkan di bulan Ramadan ini, Kang? Mungkin bisa diberikan saran-sarannya dari Kang Fadil nih. Boleh, emangga kepada Kang Fadil bisa dijawab pertanyaan nih, Kang? Oke, terima kasih tadi dari Feni ya. Gitu. Saya lupa menyampaikan di awal, jadi saya setiap pematerian selalu menyampaikan saya bukan ulama, saya bukan ustadz, ya kan.
saya takutnya karena ada doa atau dalil yang ditanyakan, jadi saya nggak bisa jawab biasanya. Tapi ini menjadi reminder bagi saya untuk terus berbenah. Nah, pertanyaan dari Teh Feni ini coba saya jawab ya Teh dengan semampu ilmu yang saya punya gitu. Doa-doa yang mungkin dipanjatkan dalam bulan Ramadan gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu ketika di masjid-masjid gitu kan, setelah sholat tarawih dan lain sebagainya, itu kan biasanya ada doa dipanjatkan. Itu memang doa-doa yang secara khusus biasanya di bulan Ramadan itu dipanjatkan gitu. Terus itu pertama. Nah, kedua, doa-doa yang lain sebenarnya kalau yang saya pahami, doa itu kan sebenarnya nggak harus pakai bahasa Arab gitu kan, tapi soal bagaimana pengharapan yang ingin coba kita realisasi, yang kita minta sama Allah akan direalisasikan kayak gitu kan. Doa-doa seperti itu yang doa-doa yang harus terus kita panjatkan. Apalagi ini bulan-bulan yang mulia kayak gini ya, yang tawaran pahala kebaikannya sangat-sangat banyak, dan potensi-potensi kebaikannya juga berlipat ganda. Kalau saya berpikir kita pengen apa dulu nih di bulan Ramadan gitu kan. Kita misalnya pengen di bulan Ramadan ini dihapus segala dosa-dosanya misalnya. Atau kita mendapatkan kesempatan buat Lailatul Qadar gitu kan. Ya udah minta aja doa-doa itu gitu kan. Pakai bahasa-bahasa kita aja gitu. Misalnya seperti itu. Itu yang kedua. Jadi disesuaikan dengan keinginan kita di bulan Ramadan ini apa sih gitu kan. Selain mungkin ada doa-doa khusus. Nah, kalau doa-doa khusus saya nggak bisa jawab karena dia juga nggak terlalu paham terkait ini gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mengenai pertanyaan dari Teh Feni ya kan, mungkin terkait doa-doa khusus ini nanti bisa dicari aja sebenarnya di Google banyak. Kalau misalnya bisa nyari doa-doa khusus bulan Ramadan, doa yang dipanjatkan itu bisa banyak banget. Itu tinggal dipilah-pilih aja kira-kira yang menurut Teh Feni bisa bisa kira-kira cocok nih kayaknya buat dilakuin. Itu yang mana. Tapi pada prinsipnya, secara prinsipil kita harus tahu dulu nih, masuk bulan Ramadan kita pengen apa, kita pengen Allah mengabulkan doa kita yang seperti apa gitu kan. Terus dengan doa-doa itu jangan lupa ikhtiar apa. Akhirnya pada akhirnya kalau kita pengen doa kita dikabulkan, kita juga harus berpikir ikhtiar kita udah pantas gak sih buat ikhtiar kita udah pantas nggak sih agar Allah merealisasikan atau mengabulkan doa-doa kita. Jangan sampai kita doanya setinggi langit tapi ikhtiar kita biasa aja gitu kan. Artinya kita doanya maksimal, kita ibadahnya maksimal, kita juga terus harus memantaskan diri. Oh kayaknya ikhtiar yang saya lakukan itu kayaknya pantas deh, atau udah maksimal lah agar Allah nanti bisa mengabulkan doa-doa yang terus saya panjatkan. Kira-kira gitu. Saya ini mohon maaf kalau kurang menjawab. Baik, alhamdulillah hatur nuhun Kang Fadil tadi sudah sharing ya, mungkin tips-tipsnya juga. Dan oke, terima kasih Kang atas jawabannya nih dari Teh Feni. Masya Allah. Kita masih punya waktu 5 menit mungkin untuk sesi tanya jawab ini. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung saja menggunakan fitur raise hand atau bertanya melalui kolom chat nih. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Feni yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tentunya Kang Fadil yang sudah memberikan jawabannya. Oke, sebenarnya masih belum ada. Mungkin kalau begitu kita bahas satu hal lagi. Mungkin sudah ada nih dari Kang Prayogi Alam Nugraha ini. Kang Alam nih sudah bertanya. Boleh mangga Kang Alam bisa langsung dinyalakan saja mikrofonnya Kang? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak buat MC atas kesempatannya dan juga untuk Kang Fadil nih yang tadi udah menyampaikan materi yang sangat berdaging sekali ya. Makasih baik banget Kang. Itu juga banyak insight baru dan juga banyak banget reminder gitu yang mungkin buat aku pribadi juga ya bisa membantu banget loh itu untuk mempersiapkan Ramadan. Mungkin aku sebelumnya maaf aku belum bisa on cam karena jaringannya di sini juga lagi ada agak gangguannya, hujannya lagi deras banget. Mungkin aku pengen nanya nih Kang terkait tentang ghosting. Nah sebenarnya kan biar kita nggak
biar kita gak ghosting ke Ramadan ini kan kita harus kayak spend waktu lebih banyak ya tuh buat meningkatkan amalan-amalan kita gitu di bulan Ramadan. Nah, sedangkan dari kita sendiri itu kayak udah mulai terbiasa gitu sama aktivitas yang mungkin ya udah porsinya untuk kegiatan kita kayak untuk kuliah, organisasi, rapat, lain-lain, misalkan kayak 70% gitu, untuk ibadah 30% gitu. Nah, biasanya kan kita sering merasakan kayak culture shock gitu ya, Kang. Kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan gitu, kita pengen bikin gebrakan baru buat diri sendiri. Nah, kiranya tuh Kang, kalau dari Kang Fadil sendiri, ada gak sih Kang tahapan-tahapannya gitu, biar kita tuh kayak udah mulai beradaptasi nih sama upaya-upaya kita buat ningkalin amalan-amalan kita. Apakah ada porsi-porsi tertentunya kah, Kang, apa gimana? Mungkin begitu, Kang. Hatur nuhun. Baik, barakallahu fiik Alam atas pertanyaannya, luar biasa. Ini bertanya mungkin sebagai tips juga ya, kira-kira apalagi dalam menghadapi bulan Ramadan nih Kang ya. Boleh mungkin Kang Fadil langsung saja dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, makasih Alam atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Soal yang disampaikan Alam tadi, pertama bahwa kita perlu mengorientasikan segala kehidupan kita bernilai ibadah. Mungkin teman-teman juga udah tahu di surat Az-Zariyat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di situ dan tidaklah wa khalaqtul jinna, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia lagi-lagi nggak ada kecuali untuk beribadah. Artinya kita sebagai hamba itu harus menjadikan visi yang Allah bilang di Al-Quran. Jadi visinya Allah pada seluruh manusia itu adalah beribadah. Maka seluruh kegiatan kita harus bernilai ibadah. Misal kayak ya belajar, kita juga beribadah kan pada akhirnya, gitu kan. Makan juga bisa bernilai ibadah, gitu kan. Misalnya membuka dengan basmalah, dengan doa dan sebagainya. Itu yang sering kita lupakan. Karena jangan sampai ibadah-ibadah kita hanya terbatas kepada ya di masjid mulu, ngaji mulu, pada akhirnya yang lain pun juga bernilai ibadah, dan kita bisa membuat itu menjadi bernilai ibadah kayak gitu. Itu pertama. Kedua, pastinya gimana sih cara kita ningkatin dengan mungkin segala aktivitas kita di kampus, dengan segala aktivitas akademik, apalagi kalau sekarang 24 jam di depan laptop dan HP, itu sangat-sangat membosankan sekali. Kayak gitu. Pastinya pertama perencanaan itu penting. Ya, maka ketika tadi mungkin disampaikan di awal, apa sih yang ingin kita capai di Ramadan ini? Kita udah punya target belum sih? Jangan sampai kita asal nyambut aja bulan Ramadan gitu kan. Orang udah ditungguin 11 bulan, masa kita nggak nyambut dengan baik sih gitu kan. Maka perencanaan itu pastilah sangat-sangat penting. Entah itu yang sifatnya masih kecil gitu kan, atau yang sifatnya besar gitu kan, itu yang sifatnya buat diri sendiri atau target bersama teman-teman yang lain atau bersama teman-teman di kepengurusan misalnya, sebaiknya memang itu direncanakan. Itu pertama. Kedua yang penting adalah kita harus menciptakan sistem pelaksanaan ibadahnya sendiri. Gimana yang ngomong? Sistem pelaksanaan ibadah sendiri. Kayak misalnya saya menciptakan sistem ngaji habis subuh itu ada sistemnya sendiri. Misalnya kita mulai jam 5.30 sampai jam 6, 30 menit. Targetnya gimana? Misalnya target saya adalah selesai 1 juz baca gitu ya. Atau kalau ngafalin misalnya saya target setengah halaman atau 1 halaman selesai. Gimana cara kita menyiapkan sistem yang baik agar itu bisa terrealisasi? Tidak boleh ada HP di samping kanan kiri saya taruh di kamar, matikan paket datanya pertama. Kedua, saya ambil tempat paling kondusif yang di situ saya nggak terdistraksi. Ya, jangan sampai ambil tempatnya misalnya di depan TV, hidup lagi TV-nya gitu kan, atau lagi kita ambil tempatnya di warung kopi sambil ngopi, kan itu juga nggak mungkin terjadi gitu. Atau kita sambil di tempat-tempat yang membuat pikiran kita biasanya jangan sampai gitu kan. Itu kan pada akhirnya kita juga merencanakan, tapi kita juga
merencanakan untuk mencapai target, tapi kita juga merencanakan agar target itu nggak tercapai, kan lucu gitu. Itu perlu kita membuat sistem seperti itu. Terus kita juga perlu membuat sistem gimana caranya kalau itu nggak terrealisasi, ada hukumannya buat diri kita sendiri misalnya. Tapi ini juga sulit karena ini harus komitmen dari kita sendiri ya. Selain ada amal jama'i dengan lembaga atau dengan kelompok mentoring misalnya, atau dengan program-program seperti itu. Sebagai misalnya ketika dalam setengah jam itu nggak tercapai, ya udah saya harus membaca sekitar setengah juz misalnya di esokan harinya kayak gitu. Dan itu perlu pengawasan yang sangat baik kayak gitu. Itu memang agak sulit tapi sebenarnya bisa dilakukan kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan amal kita adalah sebenarnya mirip-mirip dengan yang disampaikan pertanyaan pertama tadi, ya kan? Kita mendalami apa yang ingin kita tingkatkan. Ya ngaji, kalau ngaji ya dalami tuh Al-Quran tuh, gitu kan. Keutamanya apa, terus motivasinya kita ikut kajian Al-Quran misalnya, gitu kan. Dengan terus misalnya kita lakuin hal yang sedikit, memiliki teman-teman yang baik, perbanyak doanya supaya diteguhkan hatinya, dilancarkan, didekatkan dengan yang baik dan dijauhkan dari yang buruk. Itu kan juga salah satu cara untuk meningkatkan. Selain itu yang harus kita lakukan juga adalah harus ada porsi waktunya. Jangan sampai kita udah ada target tapi kita nggak menyelesaikan porsinya, gitu kan. Kayak misalnya ada beberapa teman saya yang waktu habis maghrib sampai isya itu adalah waktu yang tidak boleh diganggu sama sekali apapun aktivitasnya. Itu kan ada sebuah komitmen, dan di situ waktu maghrib sampai isya dia memaksimalkan untuk ibadah kayak gitu. Kita perlu meluangkan waktunya, kita harus memberikan porsinya. Kalau enggak ya bakal sulit untuk terlaksana gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga enggak menjawab ya. Gitu. Baik, hatur nuhun Kang Fadil atas jawabannya luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan ya tips-tips mulai dari kembalilah fokus gitu ya, kemudian dilihat lagi porsinya gitu kan, dan luar biasa. Semoga ilmu-ilmu tadi ya bisa ditangkap tentunya atau bisa diimplementasikan oleh Akang Teteh dan teman-teman semua yang sudah bergabung dalam Zoom pada hari ini. Oke, dari Kang Alam katanya hatur nuhun nih Kang Fadil. Masya Allah, alhamdulillah. Dan artinya atas pertanyaan tadi dari Kang Alam, ini sudah menunjukkan pukul 5 atau 17:24 juga mungkin di jam saya, yang artinya untuk sesi tanya jawab harus kita akhiri terlebih dahulu nih. Alhamdulillah. Terima kasih nih kata Teh Dini kepada teman-teman nih. Masya Allah. Dan sekali lagi tentunya kami ucapkan terima kasih, syukron, hatur nuhun kepada seluruh yang sudah hadir dalam Zoom pada hari ini. Namun sebelum kita tutup acaranya pada hari ini, mungkin mohon izin kepada Kang Fadil bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu nih, karena akan ada simbolis tentunya yang akan diberikan, ini sertifikat yang diberikan kepada Kang Fadil. Boleh mungkin dibantu untuk share screen nih. Oke, sudah ada. Baik, sudah ada sertifikatnya. Boleh mungkin kepada rekan-rekan panitia bisa kita foto bersama dengan Kang Fadil ya, bersama sertifikatnya terlebih dahulu sebelum nanti kita foto dengan keseluruhan partisipan. Boleh mungkin untuk didokumentasikan pada hitungan ketiga untuk PJ fotonya untuk rekan-rekan yang bertugas untuk dokumentasi. Baik, hitungan ketiga boleh didokumentasikan. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup dari rekan-rekan panitia? Sudah terdokumentasikan? Oke, baik. Sepertinya sudah. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan hatur nuhun, syukron, terima kasih kepada Kang Fadil nih yang sudah memberikan tadi sharing-sharing ya Kang ya. Mungkin pengetahuannya dan pengalamannya, dan sertifikat ini sebagai simbolis, sebagai bentuk terima kasih mungkin ya dari kami tentunya untuk Kang Fadil. Sekali lagi hatur nuhun atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga dapat diimplementasikan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan foto bersama seluruh partisipan terlebih dahulu nih sebelum kita menutup acaranya, karena tadi kan sudah bersama sertifikat dan Kang Fadil. Sekarang kita akan
melakukan dokumentasi bersama seluruh panitia. Boleh diberikan senyuman terbaiknya, diberikan senyuman yang ikhlas gitu ya. Boleh di hitungan ketiga nih. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Boleh mungkin untuk slide kedua atau bisa dokumentasi kedua bisa kembali tersenyum. 1, 2, 3. Baik, hatur nuhun, Masya Allah, barakallahu fikum untuk Kang Teteh, untuk Kang Fadil yang sudah memberikan dan sharing-sharing tadi materinya, untuk Kang Teteh dan teman-teman yang sudah bergabung, Masya Allah. Sekali lagi semoga ilmu-ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan tentunya ya, karena ilmu-ilmu yang sudah didapatkan tadi tentunya tidak akan berarti apa-apa kalau misalkan kita tidak mengimplementasikannya gitu ya, hanya sekitar lewat aja gitu ya. Itu akan sayang sekali gitu ya, karena ilmu yang tadi adalah ilmu agama yang tentunya akan membawa, yang insya Allah akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, sekali lagi jazakallahu khairan kepada Kang Fadil atas materi-materi yang sudah diberikan. Dan ini ada pesan juga dari Kang Alam, katanya jangan kapok-kapok nih untuk ikut notif nih, karena ini adalah itikat baik tentunya ya, sebuah niat baik tentunya dari rekan-rekan panitia untuk bisa menebar kebaikan baik itu di lingkungan Universitas Padjadjaran maupun sampai keluar Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami ucapkan hatur nuhun dan punten, mohon maaf apabila mungkin saya mewakili teman-teman yang lain ada kekeliruan, ada kesalahan. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Dan marhaban ya Ramadan, semoga kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, memanfaatkan segala keuntungan-keuntungan agar tidak disia-siakan tentunya, karena ini adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi, dan semoga kita dapat dipertemukan di lain waktu tentunya dalam majelis yang bisa memberikan kita ilmu-ilmu yang semakin menguatkan ilmu kita hari ini. Selanjutnya, sebelum benar-benar resmi menutup, akan ada pembacaan doa terlebih dahulu. Karena tadi kita buka dari sesi lantunan ayat suci Al-Quran gitu ya. Dan selanjutnya akan ada sesi doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kang Arik nih. Boleh kepada Kang Arik mungkin bisa langsung saja dipersilakan untuk memimpin doa. Kepada Kang Arik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menutup nongkrong kreatif hari ini dengan doa robitoh ya teman-teman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawattikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa diha subulaha wa amlaha bidu wamlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahdiha bima'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Raffi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Arik, Kang Arik yang sudah memberikan tadi, sudah memimpin doa ya. Dan artinya setelah dibacakan doa tadi, kita sudah benar-benar resmi menutup acara notif nongkrong inspiratif pada sore hari ini. Sekali lagi semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menyebarkannya, karena ilmu tidak akan berkurang ketika kita sebarkan, tapi malah akan terus memperkuat ilmu-ilmu yang kita miliki. Saya Raffi Darajat, mohon pamit undur diri. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.